Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Irma Garwan dengan saya Jihan Khairunnisa. Kami adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dosen yang akan memberikan mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan materi yaitu permohonan. Jadi jangan lupa ditonton sampai ke akhir, komen, like, dan subscribe. Oke, dimulai dengan Ibu Jihan yang akan memberikan materi apa itu permohonan ya. Ya, sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum harus tahu permohonan dan yang disebut dengan gugatan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ibu Jihan apa itu permohonan. Tapi sebelumnya diingatkan lagi ya tentang apa itu gugatan, karena sebelumnya pertemuan kami kelima, ingat kan? Pertemuan kelima sudah bahas tentang gugatan. Tapi diingatkan kembali oleh Ibu Jihan, silakan Ibu Jihan. Gugatan sebelumnya telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Gugatan menurut Retno Wulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, yaitu dalam perkara gugatan adalah suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Lebih lanjut, menurut Retno Wulan menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan, hati-hati ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai gugatan. Dan permohonan adalah tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja, jadi tidak bersifat sengketa. Sementara itu, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan volunter adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Sementara soal gugatan, Yahya menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Firma. Oke, selanjutnya akan Bunda sampaikan perbedaan yang menjadi ciri antara permohonan dan gugatan. Ingat ya, perhatikan ya baik-baiknya anak-anak ya. Satu, permohonan itu permasalahan yang diajukan itu bersifat kepentingan sepihak saja. Nah, kalau gugatan, permasalahan hukum yang diajukan itu mengandung sengketa. Jadi kalau di gugatan itu ada subjek, ada objek. Nah, kalau permohonan, objek yang dipersengketakan itu tidak ada. Oke, terus kedua, permasalahan yang dimohonkan itu penyesuaiannya kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dari pihak. Nah ya. Terus kalau menurut yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang dilibatkan dalam permohonan. Nah, tapi kalau gugatan itu ada pihak yang dilibatkan. Pihak yang dilibatkan itu disebut sebagai tergugat. Ya. Oke, selanjutnya untuk permohonan, kalau permohonan muaranya itu setelah selesai pemeriksaan atau persidangan, permohonan itu muaranya disebut dengan hasilnya itu adalah bermuara ke penetapan. Tapi kalau gugatan bermuaranya ke putusan. Jadi ingat, hasil dari gugatan adalah putusan, hasil dari permohonan adalah penetapan. Tapi ingat,
nanti mungkin ada yang pernah baca terus bertanya, Bun, kalau di pengadilan agama itu juga kok ada permohonan tapi ada lawannya. Nah, ya itu beda. Kalau di pengadilan negeri permohonan itu bersifat gugatan volunter. Nah, gugatan permohonan itu juga selain disebutkan gugatan volunter juga dibilang gugatan cuma-cuma atau gugatan pura-pura. Kenapa permohonan itu dibilang gugatan cuma-cuma atau gugatan pura-pura? Karena apa? Karena permohonan itu tidak ada lawannya. Nah, contoh permohonan itu apa? Contoh permohonan misalnya permohonan ganti nama, gitu ya, atau permohonan perbaiki nama. Ganti nama dengan perbaiki nama kan beda ya. Kalau perbaiki nama misalnya namanya Andri, tapi maksudnya di akte kelahiran tuh namanya Andri. Ternyata di ijazahnya tuh Andrinya itu pakai huruf Y, tapi ternyata di akte kelahirannya pakai huruf I. Jadi yang diperbaiki itu antara huruf I dan Y. Nah, kalau permohonan ganti nama berarti yang tadinya namanya Irma dirubah menjadi Rima. Nah, itu baru itu namanya permohonan ganti nama. Selain permohonan ganti nama, apalagi ada permohonan untuk perwalian, nah, atau permohonan untuk bisa ya kalau yang adopsi anak. Kalau adopsi ya masuk dalam permohonan, gitu ya. Pokoknya tidak ada yang disengketakan. Ingat, oke? Sampai di sini kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh komen di bawah. Jangan lupa nanya, Bun mau nanya, atau Bu Jihan kita mau nanya. Nah, komen tulis di bawah. Nah, pertanyaannya pasti akan dijawab. Dan selanjutnya jangan lupa absen. Oke, mungkin dari Bu Jihan ada yang mau disampaikan? Baik, dari saya hanya menyampaikan kesimpulan dari yang kita sampaikan. Jadi ada perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Jangan sampai tertukar ya. Inti dari perbedaan gugatan dengan permohonan yaitu yang pertama, permohonan tidak memiliki lawan ya, artinya dia hanya satu pihak. Dan yang kedua, dia tidak ada sengketa, artinya tidak ada permasalahan, hanya bentuknya permohonan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunda. Contohnya ganti nama, perbaikan nama, begitu ya Bunda ya. Itu salah satu pembeda antara permohonan dengan gugatan. Bagi mahasiswa yang masih bingung apa itu permohonan dan gugatan, tadi komen di bawah ya, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau ditanyakan gitu. Oh iya, tambahan lagi, bertanya itu sesuai dengan materi. Maksudnya sesuai dengan materi ya, tentang apa itu permohonan, apa itu gugatan, atau tentang gimana cara kita mengajukan permohonan. Jangan bertanya yang tidak sesuai. Kadang tuh yang kalau Bunda live, kalian pertanyaannya malah menyimpang jauh banget. Lebih ke pertanyaan pribadi ya. Iya, jangan curhat deh ya. Kalau mau curhat nggak apa-apa, curhat menurut hukum. Jangan ini ada yang kalau dia tuh kayaknya pengen marah tapi nggak bisa ya. Oke, kalau gitu Jihan ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Oke, dari Bunda. Oke, cukup. Kalau gitu nanti sampai kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.